Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 November, hari biasa pekan ke-33. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai ayat 40. Beberapa orang Saduki yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu, sebab ketujuhnya telah beristrikan dia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup." Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. 2 titik pembatas hidup manusia adalah waktu kelahiran dan waktu kematian. Jarak antara kelahiran dan kematian adalah sebuah momen yang melukiskan cerita hidup yang penuh liku-liku, sampai maut menjemput kita seperti kedatangan pencuri yang tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Siap atau belum siap, jika kematian itu tiba, maka tidak akan ada yang menghambat atau menghalanginya. Dalam hidup ini, satu yang pasti adalah kematian. Namun setelah kematian, bagaimana kelanjutan hidup kita? Saudara-saudari, kita percaya akan adanya hidup sesudah hidup di dunia ini berakhir. Dan kita juga percaya akan kebangkitan. Ada hidup sesudah hidup di dunia ini berakhir. Hanya kita tidak tahu bagaimana gambaran kehidupan sesudah hidup di dunia ini berakhir. Karena itu, pertanyaan orang Saduki dalam bacaan yang kita dengar barangkali juga menjadi pertanyaan kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan saudara perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati.
bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Inilah pertanyaan mereka. Lalu Yesus dengan jelas menjawab, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Hidup di dunia yang akan datang tidak sama dengan hidup yang sedang kita jalani. Kalau sekarang kita dibatasi oleh ruang dan waktu, di hidup yang akan datang kita akan berelasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena hidup kita di dunia ini dibatasi oleh ruang dan waktu, kita butuh ahli waris. Tapi ketika kita hidup tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tidak lagi membutuhkan ahli waris. Karena itu yang perlu ditata adalah hidup kita hari ini. Karena hari yang kita jalani itulah yang menentukan di mana tempat kita kelak. Saudara-saudari, kaum Saduki melihat hukum yang berlaku dan menjalankannya secara harafiah tanpa mau bertanya mengapa hukum seperti hukum Musa itu diberlakukan dan mesti ditaati. Orang-orang Saduki adalah golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Mereka mendasarkan pengajarannya pada 5 kitab Musa dan menolak segala adat istiadat yang ditambahkan kemudian. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan dan adanya malaikat. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Mereka membatasi kuasa Allah dengan akal pikiran logika mereka sendiri. Pada akhirnya mereka terjebak pada pemahaman-pemahaman yang keliru dan tidak benar. Mereka berpikir bahwa di dalam kehidupan kekal nanti orang masih kawin dan mengawinkan, sehingga mereka menanyakan siapakah yang akan menjadi suami seseorang jika di dunia pernah bersuami beberapa kali. Padahal dalam kehidupan kekal nanti manusia akan hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Untuk itu aturan dan hukum dibuat agar kita dibantu dalam mengatur hidup dan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Setiap kita wajib menjalankan hukum dan aturan yang berlaku, tapi hal ini mesti diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang hukum yang berlaku. Mengapa dan untuk apa kita menjalankannya? Yang penting bagi kita bukan menatap ke depan, tetapi menata hari ini, karena hidup kita di hari ini yang menentukan bagaimana hidup kita di masa mendatang. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah ini hendak dikatakan bahwa hukum dan aturan dibuat untuk mengatur hidup manusia dan membantunya menyiapkan diri menyongsong hidup baru. Mari kita benar-benar memahami ajaran Tuhan dengan tekun membaca, merenungkan kitab suci dan menghidupinya dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita lebih berarti, lebih bermakna. Dari apa yang kita kerjakan hari ini, orang dapat melihat siapa kita di masa mendatang. Orang akan berkata, selama hidupnya ia begitu baik, ia meninggal seperti tersenyum, berarti hidupnya bahagia. Ungkapan ini saudara-saudari yang terkasih kita dengar sebagai petanda selama hidupnya orang itu sangat baik. Semoga kita selama hidup di dunia ini juga dapat lebih memaknai hidup kita. Tuhan memberkati.